Selamat siang anak-anakku sekalian. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam daun pintu dan daun jendela. 1. Daun pintu dan daun jendela, klem atau garis miring tempel. Pintu klem atau tempel ini tersusun dari beberapa papan melebar tegak yang saling dihubungkan dengan alur dan lidah. Susunan papan melebar tegak ini kemudian dipaku atau diskrup pada 2 atau 3 klem yang arahnya horizontal atau mendatar, maupun jendela juga mendatar pada masing-masing ujung klem, dikurangi 2 cm terhadap tepi pintu maupun jendela, yaitu masing-masing sudut yang dipertemukan baru dipaku. Berikut untuk mencegah terjadinya perubahan bentuk pada daun sokong, tentunya pintu klem maka perlu dipasangi papan penyokong yang disebut skor sokong. Papan penyokong itu jangan sampai dia miring nanti diberi bantuan, jangan sampai dia bengkok, tidak ketemu nanti. Yang ujung-ujungnya bertumpu pada klem atas dan di bawah. Hubungan pada masing-masing ujung sokong dengan klem datar menggunakan tatikan 1/2 tebal kayu yang dilengkapi gigi dalam 1/8 sampai 1/6 lebar papan, seperti yang kemarin ibu ajarkan, yaitu pada sambungan-sambungan tetap 6 sampai 6, 1/8 sampai 1/6. Kemudian ukuran papan, yaitu papan yang digunakan berkisar 1/2 kali 13 cm untuk pintu maupun jendela klem. Ukuran-ukuran papan dan pintu jendela yang tercantum dalam gambar hanya sebagai contoh saja. Pintu maupun jendela klem digunakan untuk bangunan rumah yang bersifat sederhana dan sementara. Itu hanya contoh saja. Kalau dalam buku atau ibu ajarkan, tergantung ke mauannya kita, jendelanya kita bagaimana kita punya mau. Jadi hanya contoh itu. Jadi kalau ada nanti pertemuan, kita tatap muka, tentu ibu berikan contoh. Berikut nomor 2, daun pintu dan daun jendela kaca. Pintu dan jendela kaca dibuat untuk memberi penerangan ke dalam ruangan, di samping untuk keperluan mendapatkan penglihatan keluar atau ke lain ruangan. Itu gunanya pintu dan jendela, dibuat untuk memberi penerangan. Tentunya kita intip-intip dulu, sudah mau malam ini, sudah mau tengah malam ini, kalau kita asik, sudah mau sore ini, sudah mau pagi ini. Itu penerangan masuk kalau sudah mau pagi. Berikut penerangan gelap kelihatan juga. Berikut sebagian besar atau seluruh luas pintu dan jendela itu berkaca untuk peroleh penerangan yang sebanyak-banyaknya, yaitu gunanya kalau diberikan kaca. Jumlah luas kaca untuk memperoleh penerangan sangat tergantung dari pergunaan ruangan tersebut. Jadi untuk besar luasnya atau panjang lebarnya itu tergantung kepada ruangan. Kalau ukuran kacanya yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi, maka jumlah luas kaca dapat diambil sekitarnya 1/9 luas lantai dalam, sedangkan ruang yang akan digunakan untuk pekerjaan teliti, ruang untuk menggambar, maka jumlah luas kaca sedikitnya 1/6 dari luas lantai dalam. Daun pintu dan jendela kaca ini kebanyakannya menggunakan bingkai dari kayu yang berserat lurus dengan tebal kira-kira 3,6 diameter 4-nya itu. Jadi lebar minimum bingkai pintu jendela sebagai berikut. Perhatikan lebarnya. 1 yaitu bagiannya yaitu tiang. Biasa rata-rata kalau tiang pintu 10
Kemudian kalau jendela 7, itu 7 apa? Satuannya sentimeter ya. Kemudian ambang atas atau bagian atas pintu 12. Kalau jendela 9 cm. Ambang tengahnya atau bagian tengahnya dikasih 12 juga. Kemudian kalau jendela 9 juga 9 cm. Ambang bawah dikasih 20. Kalau pintu jendela dikasih 10 cm. Ya, baik, kita lanjut. Tebal dan jenis kaca yang dipakai untuk penerangan juga sangat tergantung dari penggunaan ruangan itu sendiri. Apakah untuk ruangan tamu, ruang belajar, ruang gambar, atau pada ruang toko-toko dengan maksud untuk memamerkan barang-barang dagangan. Ya, kalau toko ya tentunya yang transparan atau tembus. Kalau ruang tamu biasa orang pakai ribbon. Ya, tergantung selera kita dan tergantung situasi ruangan yang kita butuhkan. Berikut tebal kaca bermacam-macam juga. Di antaranya seperti berikut: 1. Engkeldik atau tebal tunggal, yaitu sama dengan kira-kira 1,5 mm dengan bobot 3,6 kg per meter bujur sangkar. Itu. 2. Double dick atau tebal ganda sama dengan perkiraan 2,5 mm dengan bobot 6 kg per meter bujur sangkar. Kemudian 3. Triplek dick tebal lipat 3 kira-kira 4 mm dengan bobot 9,6 kg per meter bujur sangkar. Ya, semuanya sudah lihat semua ini saya rasa, yaitu termasuk juga ke triplex. Ya, semua sudah lihat. Dan tebal kaca yang dipakai untuk ruangan memamerkan barang-barang dagangan sekitar 6 diameter 10 mm. Itu kalau untuk dagangan. Nah, untuk keperluan pemasangan kaca pada bingkai perlu dibuatkan spooning atau alur yang nantinya akan dijepit dengan alat kaca. Ukuran lebar dan panjang yang dipasang dalam spooning harus lebih kecil, kira-kira 5 mm daripada ukuran dasar spooning sampai dasar spooning yang saling berhadapan. Pengurangan ukuran kaca dimaksudkan agar kaca itu dapat memuai dengan bebas, mengingat pemuaian atau penyusutan kayu dengan kaca tidak sama dan pemotongan kaca itu lurus atau diharuskan harus lurus. Ya, itulah materi kita pada siang hari ini. Silakan disimak baik-baik dan tolong yang tidak pernah hadir diperhatikan supaya bisa nanti juga ada nilainya. Berikut disimak materinya dan tugasnya juga dikerjakan ya. Perhatikan, langsung ibu kasih tugas. Nomor 1. Ya, simak baik-baik. Nomor 1, jelaskan kenapa harus dikasih tiang pada pintu yang ukuran 10 pada tiang atas. Ya. Kenapa harus dikasih 10 cm pada tiang atas pada pintu tersebut? Dijelaskan ya, jelaskan. Ya. Kemudian kenapa setiap bagian-bagian ini di bingkai pintu harus ada dikatakan ambang atas, harus mempunyai ukuran juga. Dan ambang tengah juga harus mempunyai ukuran. Ambang bawah juga harus mempunyai ukuran. Itu pada pintu ya, bukan jendela. Ya, demikianlah tugas ini. Silakan dikerjakan dan jangan lupa dikirim ke link pengumpulan tugas. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Haleluya.